Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kami yang berjudulkan pelaporan. Untuk anggota kelompok 4 terdiri dari Mbak Tessa Septiani dengan NIM 036, ada Mbak Mariska Bella dengan NIM 063, ada Mbak Nasima dengan NIM 064, ada Mbak Khodrotul dengan NIM 083, ada Mas Rizky Tian Saputra NIM 093, dan ada saya sendiri Fauzan Hamid dengan NIM 118. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Tessa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan gelar temuan audit. Yang pertama, pengertian temuan audit. Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dibandingkan dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian, ketidaksesuaian, atau peluang perbaikan terhadap kriteria tersebut. Dengan kata lain, temuan audit merupakan kumpulan informasi mengenai kondisi, organisasi, atau aktivitas yang telah dianalisis auditor selama proses pemeriksaan, yang mencakup potensi salah saji dalam laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, atau ketidakefisienan dalam operasional. Menurut ISO 9000, temuan audit adalah hasil evaluasi bukti audit terhadap kriteria audit yang dapat berupa kesesuaian, ketidaksesuaian, atau peluang perbaikan. Temuan audit juga harus didukung oleh bukti yang memadai dan material agar dapat meyakinkan pihak yang diaudit maupun pembaca laporan audit tentang kebenaran isinya. Selanjutnya, unsur-unsur temuan audit. Ada beberapa unsur mengenai temuan audit. Yang pertama, kondisi, yaitu fakta atau keadaan yang ditemukan selama audit. Yang kedua, kriteria, standar, pedoman atau aturan yang seharusnya dipenuhi. Yang ketiga, sebab, yaitu alasan mengapa terjadinya penyimpangan antara kondisi dan kriteria. Yang keempat, akibat, yaitu dampak yang timbul akibat adanya perbedaan antara kondisi dan kriteria. Dan yang terakhir, rekomendasi, yaitu saran perbaikan yang diberikan auditor untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Selanjutnya, gelar temuan audit. Dalam proses audit, sebelum sebuah temuan ditetapkan secara resmi, dalam laporan audit, auditor biasanya menyusun daftar temuan sementara atau calon temuan. Daftar ini memuat temuan dan kesimpulan sementara hasil pelaksanaan audit yang disusun berdasarkan kertas kerja audit atau KKA. Daftar temuan sementara ini kemudian akan direview secara internal dan didiskusikan dengan pihak yang diaudit sebelum akhirnya ditetapkan sebagai temuan audit resmi dalam laporan hasil audit. Selanjutnya, proses penetapan temuan audit. Yang pertama, penyusunan daftar temuan sementara. Auditor menyusun daftar temuan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kertas kerja audit. Yang kedua, quality assurance. Daftar temuan sementara direview untuk memastikan kesesuaian dengan standar audit. Yang ketiga, tanggapan audit. Audit dapat menerima, menolak sebagian, atau menolak seluruh temuan yang diajukan. Yang keempat, pembahasan akhir. Jika penolakan dilakukan, pembahasan lanjutan antara auditor dan audit. Dan yang terakhir, penetapan temuan. Setelah proses quality assurance dan pembahasan, temuan yang telah disepakati dituangkan dalam berita acara hasil audit yang menjadi dasar laporan hasil audit. Next. Yang terakhir, klasifikasi atau gelar temuan audit. Temuan audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat signifikasinya. Yang pertama yaitu ada temuan mayor. Temuan ini yaitu penyimpangan serius yang memerlukan tindakan perbaikan segera karena dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, temuan minor.
yaitu penyimpangan yang tidak terlalu signifikan namun tetap memerlukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, temuan waktu signifikan, yaitu kesalahan kecil yang tidak memerlukan tindakan formal, cukup didiskusikan dan dicatat dalam kertas kerja audit atau KA. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, waktu saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Rotul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada bukti-bukti yang mendukung temuan audit. Ada 3 faktor penentu dari bukti pendukung. Yang pertama itu ada kompetensi. Kompetensi ini berarti tingkatan sampai di mana bukti dapat dipercaya atau dapat dipegang. Jika bukti dianggap kompeten, bukti itu akan banyak membantu auditor dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan itu disajikan dengan wajar. Kompetensi bukti dapat ditingkatkan dengan memilih prosedur audit yang bermutu tinggi. Selanjutnya yang kedua ini ada kecukupan bukti. Kecukupan bukti, kuantitas bukti, yaitu kuantitas bukti yang diperoleh akan menentukan apakah bukti itu cukup, di mana untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 200 akan lebih memadai daripada 100 sampel. Di samping ukuran sampel, transaksi tertentu yang diuji akan mempengaruhi kecukupan bukti. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu dari bukti audit itu dapat menyangkut saat bukti itu dikumpulkan atau menyangkut periode yang dicakup oleh audit. Biasanya, bukti untuk perkiraan neraca akan lebih meyakinkan apabila bukti itu didapat sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Untuk perkiraan perhitungan rugi laba, bukti akan lebih meyakinkan jika ada sampel dari keseluruhan periode. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit ini tadi sudah disinggung di kelompok materi sebelumnya, yaitu ada 7, pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, wawancara, ketepatan mekanis, dan prosedur analitis. Setiap jenis bukti audit tersebut adalah cara bagi auditor untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan andal. Bukti-bukti yang terkumpul inilah yang kemudian dievaluasi untuk mendukung atau tidak mendukung asersi manajemen dalam laporan keuangan atau efektivitas pengendalian internal. Jika bukti-bukti tersebut mengungkapkan adanya kesalahan, ketidakberesan, atau kelemahan, maka bukti-bukti tersebut menjadi dasar dan pendukung bagi temuan audit. Next. Selanjutnya ada komunikasi dalam audit. Komunikasi adalah bagian integral dalam audit, mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian, hingga pemantauan tindak lanjut. Semuanya itu memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk menghasilkan yang terbaik. Komunikasi yang efektif selama audit itu membantu membangun hubungan yang baik antara auditor dan auditor. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi auditor untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan objektif. Selain itu, komunikasi yang jelas dan tepat waktu membantu auditor untuk menyampaikan temuan audit dengan benar dan membangun pemahaman bersama antara auditor dan auditor. Next. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Ada 4 jenis komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi awal. Tujuannya itu menetapkan ruang lingkup audit, jadwal audit, dan persyaratan dokumentasi. Yang kedua, komunikasi selama audit. Tujuannya itu mengklarifikasi informasi, menyampaikan pertanyaan, dan membahas temuan awal. Yang ketiga, komunikasi pelaporan. Tujuannya itu mempresentasikan temuan audit, rekomendasi, dan tindakan korektif. Dan yang terakhir, komunikasi tindak lanjut, yaitu tujuannya memantau implementasi tindakan korektif dan memastikan efektivitasnya. Next. Selanjutnya ada strategi komunikasi efektif untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak yang diaudit. Yang pertama itu komunikasi yang terbuka dan jujur. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit. Hindari menggunakan bahasa yang teknis atau jargon yang tidak dipahami oleh pihak yang diaudit. Strategi yang kedua itu menjalin hubungan profesional. Bersikap profesional dan hormat kepada pihak yang diaudit. Hindari perilaku yang dapat diartikan sebagai agresif atau tidak sopan. Yang ketiga itu mendengarkan dengan seksama, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak yang diaudit untuk memberikan penjelasan atau tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Dengarkan dengan seksama dan tanggapi dengan baik. Yang keempat itu menghindari konfrontasi,
Hindari konfrontasi dan perdebatan yang tidak perlu. Fokus pada penyelesaian masalah dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir itu memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang konstruktif dan bermanfaat kepada pihak yang diaudit dan hindari memberikan kritik yang tajam atau merendahkan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas Pertama, saya akan menjelaskan tentang kualitas audit. Kualitas hasil audit forensik bukan hanya sekedar hasil akhir berupa laporan, tetapi mencerminkan seluruh proses investasi, integritas auditor, serta nilai guna hasil audit dalam mendukung proses hukum dan pengembalian keputusan manajemen. Berikutnya itu ada kualitas hasil audit forensik berdasarkan literatur dan hasil penelitian terbaru. Yang pertama itu ada integritas dan etika auditor. Kualitas auditor forensik sangat ditentukan oleh integritas dan etika auditor. Auditor forensik yang menjunjung tinggi etika akan melaksanakan auditor secara objektif, tidak memihak dan menghindari konflik kepentingan. Yang kedua itu ada melaksanakan auditor secara objektif, tidak memihak dan menghindar konflik kepentingan. Maaf, saya salah menjelaskan. Yang kedua itu ada kompetensi dan pengalaman auditor. Kualitas auditor forensik sangat berpengaruh oleh tingkat kompetensi dan pengalaman auditor. Auditor yang kompeten itu harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teknis auditor forensik, regulasi hukum, serta metode pengumpulan dan analisis bukti. Penelitian empiris membuktikan bahwa kompetensi dan pengalaman auditor forensik berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, sementara tekanan waktu audit tidak terbukti mempengaruhi kualitas secara signifikan. Yang ketiga itu ada ketelitian dalam pengumpulan dan analisis bukti. Auditor forensik yang berkualitas tinggi ditandai oleh proses pengumpulan dan analisis bukti yang teliti, sistematis, dan terkomodasi dengan baik. Yang keempat itu ada objektivitas dan independensi. Kualitas hasil audit forensik sangat erat dengan objektivitas dan independensi auditor. Auditor harus bebas dari tekanan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi penilaian. Yang kelima itu ada keterampilan komunikasi dan penyusunan laporan. Audit forensik yang berkualitas menghasilkan laporan yang disusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami oleh pihak non-teknis seperti hakim, jaksa, atau manajemen. Yang keenam itu ada nilai guna hasil audit dalam proses hukum dan pencegahan fraud. Kualitas hasil audit forensik juga diukur dari seberapa efektif hasil audit dalam mendeteksi dan mencegah fraud di masa mendatang. Yang ketujuh itu ada auditor forensik. Yang ketujuh itu ada profesionalisme dan skeptisisme auditor.
Auditor forensik harus selalu menerapkan skeptisisme profesional, yaitu tidak mudah percaya pada penjelasan atau dokumen yang diberikan tanpa verifikasi. Kualitas hasil audit adalah hasil signifikan antara etika, kompetensi, pengalaman, ketelitian, objektivitas, kemampuan komunikasi, dan nilai guna hasil audit tersebut. Audit forensik berkualitas tinggi akan menghasilkan temuan yang akurat, bukti yang dapat diandalkan, serta laporan yang efektif untuk mendukung proses hukum dan pengambilan keputusan manajemen. Semua aspek ini harus berjalan beriringan agar audit forensik benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat luas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mariska. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan review konsep LHA. Review konsep LHA adalah proses penelaahan, evaluasi, dan pengujian secara kritis terhadap draft atau konsep laporan hasil audit yang telah disusun oleh tim audit sebelum laporan tersebut difinalisasi dan diterbitkan. Untuk tujuan review konsep LHA sendiri, yaitu yang pertama, memastikan seluruh temuan dan simpulan dalam laporan telah didukung oleh bukti yang sah, cukup, dan relevan. Dan yang kedua, menilai apakah analisis, argumentasi, dan rekomendasi yang disajikan sudah logis, sistematis, serta dapat dipahami oleh pihak terkait. Yang ketiga, ada mengidentifikasi dan mengoreksi potensi kelemahan, kekurangan, atau bias dalam penyusunan laporan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selanjutnya yaitu ada proses dan tahapan review konsep LHA. Yang pertama, penyusunan dan penyerahan draft. Setelah draft LHA selesai disusun oleh ketua tim audit beserta anggota, daftar tersebut dilengkapi dengan formulir kendali konsep laporan dan formulir review konsep laporan. Yang kedua, ada review oleh pengendali teknis, yaitu pengendalian teknis menelaah seluruh isi konsep LHA termasuk struktur, kelengkapan, validitas bukti, kejelasan bahasa, dan kesesuaian dengan standar audit. Yang ketiga, ada review oleh pengendali, yaitu setelah pengendali teknis puas, draft beserta formulir diserahkan ke pengendali mutu. Pengendalian mutu melakukan review serupa, menilai aspek mutu, objektivitas, dan kepatuhan terhadap standar. Yang keempat, yaitu finalisasi dan dokumentasi. Jika pengendalian mutu telah puas, draft LHA beserta seluruh formulir review dikembalikan ke tim audit untuk difinalisasi. Dan selanjutnya ada aspek yang direview. Yang pertama, struktur dan kelengkapan laporan. Yang kedua, ada kesesuaian bukti. Yang ketiga, ada objektivitas dan independensi. Yang keempat, ada kejelasan bahasa. Dan yang kelima, ada kepatuhan pada standar. Selanjutnya, yaitu pentingnya review konsep LHA. Review konsep LHA sangat krusial untuk memastikan laporan hasil audit benar-benar kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau sebagai alat bukti di pengendalian. Proses review juga mencegah terjadinya kesalahan fatal, misinterpretasi, atau kekurangan yang bisa berdampak hukum dan reputasi bagi auditor maupun institusi. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nasima. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya bentuk dan susunan laporan hasil audit LHA forensik. Laporan hasil audit atau LHA forensik adalah dokumen tertulis yang memuat temuan, analisis, serta kesimpulan dan rekomendasi auditor forensik atas suatu proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan atau kecurangan. LHA memiliki peran krusial karena menjadi alat bukti atau referensi penting dalam proses hukum, baik perdata maupun pidana, serta dalam pengambilan keputusan oleh manajemen atau pihak berwenang.
LHA forensik harus disusun secara sistematis, objektif, dan profesional. Bentuk dan susunan LHA umumnya mengikuti struktur standar sebagai berikut. Yang pertama, ada halaman sampul atau cover yang berisi judul laporan, identitas auditor, nama entitas, tanggal penerbitan, dan status kerahasiaan. Yang kedua, ada halaman pengesahan yang berisi tanda tangan auditor dan pernyataan legalitas laporan. Yang ketiga, ada daftar isi yang terdiri yang menyusun isi laporan berdasarkan halaman. Yang keempat, ringkasan eksekutif, yaitu merangkum temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kelima, pendahuluan tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan tim audit. Yang keenam, kronologi kejadian, yang berisi tentang uraian peristiwa yang membentuk dugaan penyimpangan. Yang ketujuh, temuan audit, mendeskripsikan temuan, pelanggaran, dan klasifikasi kerugian. Yang kedelapan, data yang mendukung temuan. Yang kesembilan, analisis dan interpretasi, yaitu menjelaskan mendalam tentang bukti dan temuan. Yang ke-10, kesimpulan, yaitu ringkasan tanggung jawab dan kerugian. Yang ke-11, rekomendasi seperti tindakan perbaikan dan pencegahan. Nomor 12, penutup, ucapan terima kasih dan pernyataan profesional auditor. Yang terakhir, lampiran dokumen pendukung, grafik, tabel, dan transkrip. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri. Penerbitan LH forensik dan format LH ada pengertian laporan hasil audit atau LH forensik. Laporan hasil audit forensik adalah dokumen tertulis yang memuat hasil temuan, analisis, dan kesimpulan dari proses audit forensik. Audit forensik sendiri adalah pemeriksaan mendalam yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti terkait adanya kecurangan atau fraud, penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau bentuk manipulasi lainnya dalam aktivitas keuangan maupun operasional suatu organisasi. Next. Selanjutnya, tujuan penerbitan LHA forensik. Yang pertama itu memberikan informasi resmi. Laporan ini memberikan gambaran lengkap dan resmi mengenai temuan audit. Yang kedua, sebagai bukti dalam proses hukum. LHA berfungsi sebagai dokumen yang penting yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan manajemen. Manajemen menggunakan laporan ini untuk mengetahui kelemahan sistem pengendalian internal. Yang keempat, rekomendasi pencegahan, memberikan saran agar tindakan kecurangan serupa tidak terjadi kembali di masa depan. Dan yang kelima, akuntabilitas dan transparansi, memastikan bahwa proses audit forensik dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Next. Ketiga, proses penerbitan LHA forensik. Yang pertama itu melakukan pengumpulan bukti dan data. Audit forensik melakukan pengumpulan bukti melalui berbagai metode seperti pemeriksaan dokumen keuangan, wawancara saksi, observasi, dan analisis data transaksi. Yang kedua, analisis dan evaluasi. Data dan bukti yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi adanya pola kecurangan. Yang ketiga, analisis dituangkan ke dalam bentuk laporan tertulis dengan bahasa yang jelas. Yang keempat, review dan verifikasi. Sebelum diterbitkan, laporan harus direview oleh tim audit atau atasan auditor untuk memastikan kebenaran fakta dan kesesuaian prosedur audit. Yang kelima, penyerahan LHA. Laporan resmi diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan. Bisa berupa manajemen perusahaan, dewan komisaris, aparat penegak hukum, atau lembaga pengawasan. Next. Untuk yang terakhir itu format LHA forensik. Yang pertama itu terdapat halaman judul, dilanjutkan oleh surat pengantar, daftar isi, pendahuluan, metode audit, analisis dan pembahasan, kesimpulan, serta rekomendasi. Sekian materi dari kelompok kami. Nanti untuk sesi pertanyaan itu
di kolom komentar YouTube. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.